Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Apa kabar hari ini? Semua baik? Semuanya semangat? Semuanya sehat? Semuanya gembira? Sudah siap untuk ikut kelas sekolah minggu? Walaupun sekolah minggunya masih melalui online, tapi semua semangat ya untuk mengikutinya. Karena di kelas sekolah minggu ini kita bernyanyi bersama, memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, dan terlebih lagi kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang membuat kita semakin mengenal siapa sih Tuhan yang mengasihi kita itu, dan kita juga semakin bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Tetap semangat ya. Selamat mengikuti kelas sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Terang di rumah, terang di sekolah. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Novi di ibadah online minggu ini. Bagaimana kabar semua? Sehat ya? Udah siap semua ya adik-adik untuk ibadah kita? Kalau udah siap, Kak Novi mengajak adik semua untuk nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya,
Novi mau mengajak adik semua untuk berdoa, dan teman kita akan memimpin kita untuk berdoa. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan beribadah. Berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Gimana adik-adik? Semangat semua ya. Saat semua semangat, kakak mau mengajak adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu KASIH, Kasih. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan Alkitab kita dan kita siapkan hati kita. Akan ada teman kita yang pimpin kita di dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap hati anak-anak-Mu agar kami pelaku firman-Mu yang setia. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Kiki di sekolah minggu hari ini. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan kuat ya. Nah adik-adik, akhir-akhir ini angka COVID-19 semakin tinggi. Kita harus selalu menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh kita. Adik-adik jangan bosan-bosan ya untuk pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Adik-adik mainnya di rumah dulu aja ya, supaya kita boleh terhindar dari virus. Wah adik-adik, ada yang tahu sekarang Kak Kiki ada di mana ya? Ada rumah tua, ada sapu yang bisa terbang. Ada yang bisa tebak Kak Kiki ada di mana? Ya, benar. Sekarang Kak Kiki lagi ada di rumah seorang penyihir. Hari ini Kak Kiki mau cerita tentang seorang penyihir juga nih adik-adik. Tapi penyihirnya bukan perempuan ya, melainkan seorang laki-laki.
Ada yang penasaran mau dengar cerita Kak Kiki? Yuk dengerin sampai habis. Kitab Kisah Para Rasul. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 13. Adik-adik, pada zaman dahulu ada seorang penyihir yang terkenal karena kehebatannya. Penyihir ini bernama Bapak Simon. Bapak Simon ini dipuji-puji oleh banyak orang karena dapat melakukan keajaiban. Karena dipuji-puji dan dihormati oleh banyak orang, Bapak Simon menjadi sombong dan mulai membanggakan diri. Hingga di suatu siang adik-adik, Bapak Simon melihat ada orang lain yang melakukan mukjizat yang lebih besar dari yang dilakukan oleh Bapak Simon. Bapak Simon pun menjadi penasaran adik-adik. Ada orang lumpuh yang dapat berjalan, ada orang yang kerasukan setan dapat sembuh, dan banyak lagi keajaiban-keajaiban lainnya. Nah adik-adik, hal ini membuat Bapak Simon sangat kagum. Ia menjadi sangat penasaran, siapa ya orang yang melakukan keajaiban itu? Adik-adik, ternyata orang yang melakukan mukjizat yang hebat itu adalah Bapak Filipus. Bapak Filipus ini berbeda ya dengan Bapak Simon. Bapak Filipus melakukan mukjizat ini untuk menolong orang lain, bukan untuk mendapatkan keuntungan ataupun mencari uang. Nah, mukjizat Bapak Filipus ini
berasal dari Tuhan Yesus. Adik-adik, mukjizat dari Tuhan itu lebih hebat ya dibanding dengan keajaiban yang dilakukan oleh Bapak Simon si tukang sihir. Bapak Filipus juga bercerita tentang Tuhan Yesus ke orang-orang di Samaria. Sehingga adik-adik, orang-orang di Samaria menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Simon si tukang sihir menjadi sangat kagum akan kehebatan kuasa Tuhan. Ia mau percaya dan mau berubah adik-adik. Ia tidak mau lagi menjadi tukang sihir, melainkan ia memberikan diri dibaptis untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Adik-adik, Bapak Simon yang tadinya seorang penyihir, sekarang telah berubah menjadi murid Tuhan Yesus yang percaya. Ayo adik-adik, kita bersama-sama mengatakan, aku mau percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, aku mau percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, hebat. Adik-adik, kita sebagai murid Tuhan Yesus harus berubah menjadi anak-anak yang lebih baik ya. Mari adik-adik kita tunjukkan bahwa kita mampu menjadi anak yang lebih baik dan mengasihi sesama. Ayo, siapa di sini yang kalau disuruh makan masih suka cemberut? Itu baik atau buruk ya adik-adik? Iya, itu buruk. Kalau disuruh makan harus nurut ya, harus makan dengan sukacita. Nah, kalau misalnya kakak tanya di sini, siapa yang kalau disuruh mama papanya belajar langsung marah-marah atau pura-pura tidur? Ayo ngaku, itu baik atau buruk? Itu buruk ya adik-adik. Kalau mama papa suruh belajar, kita harus belajar dengan fokus dan serius. Nah, setelah mendengar cerita kakak hari ini, kita harus berubah ya adik-adik, menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang mengasihi sesama, yang dengar papa mama, dan yang mau berkata dengan lemah lembut. Nah adik-adik, sekarang kita ayat hafalan ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Nah, sekarang kita ulang pakai gerakan ya. Mazmur 37 ayat 3a. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Sekali lagi adik-adik kita ulang. Mazmur 37 ayat 3a. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Yuk adik-adik, sekarang kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang percaya dan mau melakukan perbuatan yang baik. Kami mau ya Bapa menjadi anak-Mu yang baik, yang mau mendengarkan perkataan Mama dan Papa dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekian cerita dari Kak Kiki. Sampai berjumpa di sekolah minggu selanjutnya. Dadah!
persembahan, uang persembahannya boleh dimasukkan dalam amplop kemudian diberikan di gereja. Sambil kita mengumpulkan persembahan, Kak Novi akan mengajak adik semua untuk menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Adik-adik, setelah mengumpulkan persembahan, sekarang kita akan berdoa. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Kamu telah mengumpulkan persembahan. Tuhan, Engkau berkati persembahan ini Tuhan, kiranya dapat berguna untuk sesama kita yang membutuhkan. Tuhan, Engkau berkati juga adik-adik semua yang telah memberikan persembahan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami Tuhan, karena boleh jalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Tuhan, berkati yang adik saat ini sedang sakit Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Tuhan, berkati juga untuk mama, papa, dan opa, oma, serta teman-teman kami dimanapun mereka berada. Berkati juga Tuhan untuk keadaan dunia saat ini yang sedang dilanda COVID Tuhan, kiranya Engkau pulihkan agar kembali seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, amin. Oke adik-adik, ibadah kami selesai. Sampai jumpa minggu depan. Sampai minggu, Tuhan berkati. Dadah. Kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuhnya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapang berkeluh.